Selamat pagi anak didik kami sekalian. Kita bertemu dalam pembelajaran kita. Lanjutan materi kita minggu yang lalu yaitu gereja dan orang muda. Nah, Bapak akan bacakan dulu bahan Alkitab kita yaitu di dalam Yohanes 1, lihat di slide ya. Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah, jadi bagaimana Yohanes mengingatkan kepada kedua muridnya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Nah, ayat 39, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4 petang. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, itu bahan Alkitab kita. Nah, yang dijelaskan di sana bagaimana Yesus melihat hati orang yang hendak mengikut dia. Pada saat itu bagaimana Yohanes ya, murid Yesus yang telah terpilih pertama untuk memberitahukan kepada kedua saudaranya itu tentang siapakah Yesus sebenarnya. Nah, yang perlu kita cermati di sana ada Bapak mengurai dua poin di dalam gereja dan orang muda. Ajaran gereja yang menciptakan rasa takut. Selama ini mungkin siswa kami tidak menyadari bahwa banyak pengaruh-pengaruh daripada dunia ini membuat ajaran gereja itu tidak lagi mempengaruhi hidupnya atau seperti tidak bermakna. Namun yang jelas ya, kita harus menyadari kehidupan kita di zaman-zaman sekarang ini, walaupun orang muda ya ataupun usianya masih dini ya, itu juga diharapkan oleh Tuhan untuk senantiasa siap untuk mau mengikuti Yesus. Nah, artinya mungkin kita berpendapat, kalau memang masih kita remaja nggak usah dulu mendalami ataupun mengikuti ajaran gereja. Nah, itu mungkin asumsi atau pemikiran siswa. Kita harus sadar hidup kita di dunia tidak kita sadari sampai umur berapa atau sejauh mana. Kalau kita seperti daun-daun, tidak harus yang tua lepas daripada pokoknya, tetapi bisa jadi yang muda oleh karena pengaruh alam ataupun situasi yang mengganggunya. Demikian manusia, ada yang meninggal saat dia tua sekali, dan ada yang muda. Nah, artinya di sana kesiapan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah ya, supaya kita menyadari bahwa kesempatan saat kita menyadari bahwa ajaran gereja itu sangat bermakna buat kita. Nah, yang kedua, kemerdekaan di dalam Kristus melepaskan rasa takut orang muda. Ya, nah, yang pertama tadi ajaran gereja menciptakan rasa takut, di mana pada saat zaman-zaman sekarang ini memperlihatkan Allah yang suka menghukum, mengontrol dan marah. Ya, itu yang sering ditekankan oleh gereja, menciptakan rasa takut kepada generasi muda. Nah, sebenarnya
supaya siswa menyadari bukan rasa takut pangkal awalnya, tetapi rasa sadar diri kita untuk mengikut dan turut kepada Dia. Nah, yang kedua, menciptakan cara hidup yang menghakimi, sombong dan penuh kecemasan, rasa bersalah, penuh aturan dan intoleran. Nah, itu yang sekarang terjadi, ya, di mana kehidupan kita sekarang sering kita kena intimidasi orang lain dan membuat kita untuk terdorong untuk sombong ataupun penuh dengan rasa khawatir atau cemas. Itu pengaruh daripada situasi zaman sekarang, dan termasuk juga tekanan-tekanan rasa bersalah ataupun penuh dengan aturan-aturan yang diberikan kepada kita, dan termasuk juga membuat kita intoleran dan tidak mau tahu terhadap orang lain atau cuek terhadap orang lain. Nah, berusaha menciptakan Allah yang lemah. Itu pandangan sekarang, rasa takut itu. Artinya begini, di mana asumsi pendapat orang-orang muda sekarang bahwa seakan-akan Allah tidak memiliki kuasa yang memang memantau kehidupan kita, ya, itu. Nah, jadi bagaimanapun Allah senantiasa tetap akan memantau, atau dengan kuasanya Dia akan mengamati ataupun memantau, membimbing, menuntun ataupun mengamati semua ciptaannya, bukan hanya kita pribadi, semua orang, ya, semua ciptaannya. Nah, yang keempat, di mana kemerdekaan dalam Kristus melepaskan rasa takut. Nah, ini. Nah, kemudian poin yang kedua, kemerdekaan dalam Kristus melepaskan rasa takut. Di sini ada 6 poin yang perlu kita sadari, ya. Yang pertama, A, memihak pada apa yang benar, bukan melaksanakan perspektif kita pada orang lain. Nah, ini supaya jelas ya kepada siswa. Terkadang kita berat hati melakukan yang benar atas dorongan nanti, orang lain nanti nggak enak, orang lain nanti merasa susah, orang lain nanti merasa tidak senang ataupun tersinggung. Sebenarnya ajaran kebenaran Allah ini harus ditunjukkan, harus memang kita wujudkan, ya, tanpa kita harus juga melihat perspektifnya, ya. Contoh, kalau memang orang yang lebih tua ada salah, kamu lihat melanggar norma ajaran Alkitab ataupun ajaran Tuhan. Kalau memang perspektif dia, kalau sudah tua biarlah dia tahu sendiri mencari jawabannya. Bukan seperti itu. Kita juga harus sebagai orang muda mengingatkan itu. Nah, yang kedua, menaruh percaya ataupun merangkul ataupun mengikuti Sang Pencipta. Itu yang perlu kita pahami, bagaimana kita harus menaruh percaya. Kalau memang kita akan mengalami, akan menerima kemerdekaan dalam Kristus untuk melepaskan rasa takut di dunia ini, supaya kita harus menaruh percaya, merangkul dan mengikut Sang Khalik Pencipta, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ketulusan kita, supaya hati nurani kita ataupun iman percaya kita itu menguatkan kita untuk melepaskan rasa takut itu. Contoh, tahun depan ataupun tamat kamu sekolah, tamat kamu kuliah, mungkin kamu berasumsi, berpikiran, tidak jaminan kuliah sudah harus menjadi PNS. Enggak, tetapi serahkan, menaruh percaya kamu tentang apa ya bekal-bekal yang kamu miliki untuk mencapai cita-citamu. Nah, yang ketiga, bagian C, Allah dapat menjaga dirinya sendiri, umatnya, dan rencana-rencananya. Ini harus kita sadari, ya. Artinya begini, di dalam kehidupan sekarang ini seringkali kita beranggapan bahwa kuasa Allah, kemampuan Allah itu seakan-akan dapat kita jangkau. Rancangan-rancangan Allah itu dapat kita jangkau. Sebenarnya rancangan Allah itu melebihi daripada apa yang dalam benak kita, dalam pikiran kita, ya. Artinya apapun yang kita lakukan, Allah senantiasa komit ataupun konsisten Dia di dalam menjaga dirinya sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Yang Maha Kuasa. Dan termasuk juga dengan percaya kita bahwa rasa takut itu harus kita lepaskan di dalam Kristus, supaya memang Allah tetap menjaga kita dan rencana-rencana Allah di dalam kita. Ada nggak kira-kira rencana-rencana Allah dalam kita? Itu harus kita ikan. Ya, ada. Ya, dengan kita maka menyebarlah kebenaran Allah itu. Dengan adanya kita, di hadapan Tuhan kita dapat berperan untuk menunjukkan tentang kehendak Allah di dalam dunia ini melalui kita. Nah, bagian yang keempat, tidak perlu merasa khawatir tentang seberapa baiknya orang lain.
melainkan membiarkan kebaikan Allah memancarkan tindakan-tindakan yang penuh kasih karunia yang indah dari kita. Itu. Nah, artinya begini, dengan bersandarnya kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus dan Roh Allah sendiri, ya jelas kita tidak perlu merasa khawatir tentang seberapa baiknya orang lain kepada kita. Terkadang orang lain karena memang tidak tunduk kita dengan keinginannya, maka dia merasa tidak enak kepada kita. Sebenarnya kita sudah berpikiran bahwa tindakannya itu tidak baik. Nah, di situ diharapkan kepada kita bukan umpan balik yang apa yang dilakukan orang kepada kita untuk kita lakukan, namun harapannya kepada kita supaya kita senantiasa menunjukkan yang terbaik ataupun yang utama yang dikehendaki oleh Allah, yang penuh dengan kasih karunia atau kasih yang indah dalam kehidupan kita. Itulah bagaimana Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa kita dilepaskan dari rasa takut. Artinya bukan ada intimidasi yang dari luar mempengaruhi kehidupan kita untuk mencerminkan suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kelima, terus-menerus mencari titik di mana kita dapat mencari perubahan diri kita ke arah Allah. Terus-menerus mencari titik, ya. Artinya begini, koreksi diri kita, mengoreksi sesuatu tindakan kita, mengoreksi suatu kata-kata kita, supaya kita memahami untuk mampu memperbaiki ke arah yang lebih baik di dalam Allah. Supaya ada monitor. Terkadang kita keceplos ngomong karena memang kita tidak mengoreksi ucapan kita itu. Nah, di saat kita telah selesai berbicara, kita koreksi dulu, kita renungkan. Kata-kata saya tadi itu membuat dia tersinggung enggak? Sesuai dengan kehendak Allah atau enggak? Nah itu. Nah, dengan seperti itu kita telah berupaya untuk selalu mencari ataupun memperbaharui perubahan diri kita kepada Allah, Sang Pencipta yang dikehendaki oleh Allah. Nah, yang keenam, ya, selalu percaya, biarlah damai tetap terjadi di bumi dan kita yang memulainya. Ya, itu. Jadi dengan bersandar kepada Yesus, melepaskan rasa takut itu, kita harus memiliki suatu momen, ya, dalam diri kita bahwa kita selalu percaya, ya, biarlah damai yang terjadi di bumi ini, ya, dari kita memulainya. Supaya apa? Supaya dengan ajaran yang kita terima itu mencerminkan tentang kasih karunia Allah melalui kita, ya. Nah, jadi kepada siswa kami, ini pertemuan kita yang kedua, karena memang menyangkut gereja dan orang muda, supaya kita menyadari bahwa kesempatan hidup kita sekarang telah mengenal Allah itu, yang kita pakai, kita serahkan kepada Tuhan. Hilangkan rasa khawatir, hilangkan rasa takut, percayakan kepada Yesus tentang tantangan apa yang akan terjadi ke depan, serahkan kepada Tuhan. Nah, pada minggu yang lalu, Bapak telah mengajarkan bagaimana Allah memilih Daud yang termuda dari sanak saudaranya, ya. Kalau anak bungsu Pudan namanya itu, dipilih oleh Allah masih muda. Nah, dengan harapan bagaimana Allah tidak menunggu orang lebih tua baru dipilih. Nah, jadi kepada anak-anak kami sekalian, bagaimana saya menunjukkan Bapak kalau memang saya sudah dipilih oleh Allah di saat zaman sekarang ini. Nah, tadi tunjukkan dari keenam, ya, keenam tantangan tadi itu, bahwa kita telah melepaskan rasa takut, ya, di dalam kehidupan sekarang ini, diserahkan kepada Yesus supaya kehidupan kita ke depan, rasa khawatir kita ke depan itu dapat, ya, dijawab ataupun dinaungi ataupun dibimbing ataupun diayomi oleh Allah sendiri. Nah, kepada siswa kami, lihat di halaman 71, latihan 2. Di situ perlu saya pesankan, dalam melaksanakan tugas itu, diskusi itu, boleh kepada orang lain yang berbeda gereja, tanyakan tentang itu yang ada pertanyaan dalam buku paket itu. Namun saya ingatkan, ada catatan di situ saya buat, ingat, ya, kesimpulanmu itu harus dilatar belakangi oleh hati nuranimu sendiri, bukan oleh ada intervensi supaya enak Bapak dengar, mungkinnya saya dengar atau didengar orang tua, tapi bagaimana yang sesungguhnya tentang kehendak daripada ajaran Kristus itu, ya, kesiapan kamu sebagai orang muda itu memahami tentang gereja itu sendiri.
Nah, walaupun sedemikian sangat singkat penjelasan Bapak, itu mohon dibaca buku paketnya itu, ya, mulai daripada halaman 67, 68, ya, sampai dengan 72 itu, supaya siswa kami dapat lebih menyadari dan memahami tentang bagaimana kesiapan kamu sebagai orang muda. Dan sekian pertemuan kita untuk pagi ini, dan saya ucapkan shalom dan selamat beraktivitas.